Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus begitu baik kepada kami semua, sehingga pada hari ini kami boleh datang berbakti di tempat ini. Kebaktian akan dimulai dan hari ini akan diadakan perjamuan kudus. Mari siapkan hati kita, saya undang jemaat bangkit berdiri. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 125 ayat 1 sampai dengan 2. Demikian bunyinya. Aman dalam lindungan Tuhan, nyanyian siara. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. The Lord, the strength of His people, a song of ascent. Those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be moved but abide forever. As the mountains surround Jerusalem, so the Lord surround His people from this time forth and forever. Votum salam. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi yang selamanya setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus turun atas kita semua. Our help is in the name of the Lord, Creator of heaven and earth, who is forever faithful and never forsakes the work of His hand. Grace and peace from our God the Father and the Lord Jesus Christ be upon us. Amen. Selamat sore saudara-saudara sekalian, Shalom. Puji Tuhan, mari kita mau bersatu hati. Kita mau masuk ke ruang Maha Kudus dan kita mau menyembah Dia. Katakan, ku masuk ke ruang Maha Kudus. Hatiku
kudus dan layak disembah. Terima kasih Bapa. Dengan penuh ucapan syukur kembali kami datang. Oh karena penyertaan-Mu begitu dahsyat di kehidupan kami ya Bapa. Oh terima kasih. Inilah kerinduan kami, menghampiri hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu. Oh terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika puji-pujian kami naik, ketika penyembahan kami naik, hikmat-Mu turun, sehingga kami dapat lebih mengerti lagi isi hati-Mu Tuhan. Oh Roh Kudus, beracara di tempat ini, ambil alih ibadah kami ya Bapak. Terima kasih Yesus. Kami percaya ada sukacita, ketenangan di tempat kami, karena we know that you are in control. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap memuji Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan kita dahsyat. Kita dahsyat. Oh haleluya. Persilakan duduk ibu bapak sekalian. You may be seated. Dalam hadirat Tuhan, kita percaya saat ini adalah saat yang paling indah. Kita mau memuji dan menyembah Dia. Ku rasakan
dalam diri. We want to welcome Him in this place. We want to worship Him in this place. Angkat suaramu, lift up your voice. Feel His presence in this place. Saat aku menyembah Tuhan, saat kami menyembah, saat aku menyembah Tuhan, saat kami menyembah, saat aku menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini anak-anakmu ingin memuji dan menyembah. Let's close our eyes. This is your time. This is His time. Puji Dia, sembah Dia. Ingat kebaikannya. What He has done for you. Berterima kasih. Katakan terima kasih Tuhan. Sembah Dia. Ini yang dapat kami berikan kepadamu Tuhan. Penyembahan kami. Oh, haleluya Yesus. Kami butuh Engkau. Kami butuh penyertaan-Mu. Kami butuh urapan-Mu di tempat ini. We have nothing. We are nothing without you, Lord. We need you. Terima kasih Tuhan. We just need you. Urapan-Mu mengalir di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Katakan urapan-Mu. Urapan-Mu mengalirlah. Amin. Terima urapan Tuhan. Urapan-Mu buat jiwaku. Yes. Urapan-Mu menguatkan rohku. Urapan-Mu yang ku perlu. Urapan-Mu mengalirlah. Urapan-Mu buat jiwaku. Urapan-Mu kuatkan rohku. Urapan-Mu yang ku perlu. Your anointing comes over. Your anointing comes over me. Your anointing over my soul. Your anointing strengthen my spirit. Your anointing is what I need. Urapan-Mu Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, saatnya tiba kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan berbicara kepada kami semua. Firman-Mu itulah makanan bagi jiwa kami yang sesungguhnya, yang membawa kehidupan yang kekal, memberi kepada kami kekuatan yang kekal, memberi hikmat yang kekal. Kami buka hati kami Tuhan,
Silahkan Tuhan berfirman pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silahkan duduk. Mari kita persiapkan firman Tuhan dari 1 Tawarikh, 1 Chronicles 4. 1 Tawarikh pasal yang keempat. Kalau tidak salah ada satu kopi di belakang, bisa dikasih pada Andrew barangkali. Untuk Andrew. Satu Tawarikh pasal yang keempat. Mari kita baca bersama-sama dari ayat ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Tawarikh 4 ayat 9 sampai dengan ayat 9 sampai dengan 11. Ya. Ayat ini hanya pendek, mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku, dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak meminta aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara-saudara, menarik sekali di tengah-tengah kitab silsilah Family of Judah, keluarga daripada keturunan Yehuda, tiba-tiba si penulis digerakkan Roh Kudus untuk menyisipkan nama Yabes. Dan nama Yabes ini tidak ada silsilahnya. Artinya tidak ayahnya siapa dulu lalu Yabes lahir, tidak. Jadi mungkin dia tidak diketahui. Mungkin karena waktu dia lahir tidak diperhatikan, atau karena dia diberi nama sakit, maka dia tidak mendapat tempat. Sehingga kalau saudara perhatikan, ayat 1 berkata, anak-anak Yehuda ialah Peres, Hesron, Karmi, Hur, dan Shoba. Reaya anak Shoba, semua nama-nama disebutkan satu persatu. Coba kita lihat menjelang ayat 9. Dari ayat 7. Anak-anak Hela ialah Zeret, Yeszoba, dan Etnan. Lalu Kos memperanakan Anub, Hazobeba, dan kaum-kaum Aharhel bin Harub. Yabes tiba-tiba muncul namanya. Menarik sekali, saudara. Tiba-tiba di tengah-tengah daripada silsilah Yehuda ini, nama Yabes muncul. Nampaknya Roh Kudus berkata kepada penulis Alkitab, stop, berhenti, tuliskan nama orang ini yang luar biasa. Namanya Yabes, artinya sakit atau menderita. Dan lalu dikatakan Yabes kemudian menjadi lebih dimuliakan, lebih dihormati daripada semua saudara-saudaranya. Kalau bicara saudara, di sini bukan hanya saudara kandung, tapi berarti seluruh keturunan Yehuda yang ada di situ. Mungkin juga seluruh Israel. Yabes ini lebih dimuliakan, katanya. Ibunya menamakan dia pain or sorrow, sakit atau penderitaan.
karena penderitaan yang si ibu alami ketika melahirkannya. Dan tidak disebutkan siapa nama bapaknya, saudara. Lalu mungkinan sekali semua saudara-saudaranya dan teman-temannya look down on him, memandang rendah kepadanya. Dia pastinya hidup di bawah stres, di bawah penghinaan terus-menerus. Biasanya, kalau seseorang dinamakan sesuatu, itu merupakan seperti self-prophecy, seperti nubuatan yang akhirnya kejadian, yang bisa menyebabkan anak ini kemudian betul-betul menjadi penyebab kesusahan, penyusah. Anak ini menjadi pahit hidupnya, menjadi marah, pemarah, dan akhirnya tentu menyebabkan sakit kepada sekitarnya, menjadi troublemaker kepada sekitarnya, pembuat kesusahan, pembuat perkara. Namun, menariknya, Yabes setelah mendengar berita buruk ini, dia ingat ada kabar baik, ada good news, bahwa dia dapat berdoa kepada Allah. Seperti leluhurnya, dia berdoa kepada Allahnya Israel. Dia pasti mendengar bahwa Israel pada awalnya diberi nama Yakub. Yakub yang berarti penangkap cumi, hill catcher, atau artinya ketinggalan, behind. Satu hari Yakub diberi nama baru oleh Allahnya. Nama baru itu adalah Israel, yang artinya wrestles and triumphant with God. Bergulat dengan Allah, lalu menang. Dan berita ini membawa Yabes kepada doa. Doa ini yang kita dengar bersama. Dan Tuhan menjawab ya kepada doanya. Ia menjadi lebih dimuliakan, lebih dihormati dari semua orang-orang yang look down on him, yang memandang rendah kepadanya. Saudara-saudara, mari kita lihat kepada slide yang berikutnya. Doa yang dia ucapkan mula-mula adalah, oh kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dalam bahasa Inggris hanya disebut, oh that thou you would bless me. Mari kita renungkan, to bless and to be blessed. Diberkati dan memberkati. Kata ini sangat populer di kalangan umat Tuhan, umat Yahudi. Ini merupakan bagian yang dasar prinsip-prinsip antara hubungan manusia dengan Allah dan manusia dengan sesamanya. Sesungguhnya ada berkat di dalam segala hal, katanya. Ada blessing di segala hal. Waktu makan, waktu minum, waktu memandangi keindahan alam, waktu mencium bunga-bunga, mencium harumnya makanan, semua ada berkat di dalamnya. Ini menurut Jewish scholar yang bernama Dr. Nathan Cardozo. Oleh sebab itu, orang Israel tidak asing lagi, dia mulai segalanya dengan Baruch atah Adonai, blessed are you our Lord, diberkatilah Engkau, oh Tuhan. Juga tidak asing dengan kata Tuhan memberkati engkau. Kata-kata dasar daripada berkat adalah berasal dari barak, yang artinya to kneel, berlutut.
menundukkan diri. Saudara-saudara, anehnya Tuhan juga dipakai kata Tuhan menundukkan diri. Dalam arti Tuhan respect. Bagaimana Tuhan tidak respect? Kita lihat sampai Wahyu, kitab Wahyu, Tuhan Yesus berkata kepada pendeta di Laodikea yang sudah lupa kepada Tuhan, atau mungkin yang lain, saya lupa. Yang Tuhan berkata, aku berdiri di buka pintu mengetuk. Saudara, Tuhan kepala gereja, Tuhan Raja segala raja, ada di luar pintu gereja itu. Dan Tuhan tidak memaksa, Tuhan tidak memecat pendeta itu. Tuhan berkata, aku mengetuk. Itulah kerendahan hati Tuhan kita. Saudara dan saya, seringkali Tuhan mau masuk, membantu, menolong kita. Dan memang seharusnya Tuhan ada di dalam kita. Tapi tanpa sadar, oleh karena kita dipenuhi dengan hal-hal yang lain, maka Tuhan sudah terdesak keluar. Mungkin kita dipenuhi dengan kesibukan cari uang. Mungkin kita dipenuhi dengan kesibukan belajar. Mungkin kita dipenuhi dengan kesibukan keluarga. Tuhan ada di luar. Dan Tuhan itu mengetuk, mau masuk kembali. Oleh karena itu, kembali kata Barak yang berarti tunil, itu diterjemahkan berarti respect, appreciate, ada penghargaan, ada pujian, favor, ada perkenan, itu give, memberi, menambah. The Greek word, kata-kata dari bahasa Yunaninya, kita tahu Alkitab, Perjanjian Lama Ibrani, Perjanjian Baru Yunani. Dalam the Greek word, kata berkat itu eulogia, artinya good word. Perkataan-perkataan yang baik, yang sifatnya memuji. Juga kadang-kadang dipakai untuk makarios, yang berarti happy, fortunate, beruntung. Kalau kita melihat segala perkara yang baik yang Tuhan ciptakan bagi kita, maka kita dapat menghargainya. Orang yang bisa merenungkan betapa baiknya bahwa dia punya hati masih bisa berdenyut kalau bangun. Dia bisa memberkati Tuhan. Tuhan, terpujilah namamu, terima kasih. Jantungku, tanpa aku bekerja, aku tidur, jantungku bekerja terus dan memompa darah ke seluruh bagian tubuhku. Kita juga bisa memberkati, kita punya paru-paru yang bisa bernafas. Sekarang ini kita banyak memakai mask. Kita tahu betapa susahnya bernafas. Tapi sebentar kalau saudara pulang, saudara buka mask, saudara bisa rasakan bedanya. Kita bisa bernafas, menarik nafas, menghembuskan nafas dengan bebas. Dan banyak orang juga, kalau dia minum kopi, dia diam dulu, dia hirup dulu wanginya, baru dia minum. Juga anggur ya. Orang kalau minum anggur, tidak seperti orang amatir yang langsung diminum aja gitu. Mereka cium dulu, nikmati dulu. Banyak orang lagi yang lain memberkati udara. Waktu dia mendapat udara yang baik, ketika ada matahari, ada bulan, dan ada hari yang baru, mereka berterima kasih kepada Tuhan yang memberinya. Juga ada orang yang lebih rohani, ketika dia membuka Alkitabnya, dia bersyukur. Dia ingat saudara-saudaranya seiman yang tidak bisa membaca Alkitab. Saudara barangkali sudah lihat YouTube,
atau WhatsApp yang dikirim yang orang dari China itu, di mana penginjil itu begitu tersentuh oleh karena orang-orang di China itu menganggap masuk penjara sebagai satu kehormatan. Lalu di penjara dia membaca Alkitab. Ditanya bagaimana bisa membaca Alkitab? Kadang-kadang ada saudara seiman katanya yang menyalin Alkitab di sehelai kertas ayat Alkitab, lalu disisipkan dan bisa diselundupkan masuk. Lalu kemudian di sana dia bisa baca. Lalu kalau ditanya sekarang mana, sudah tidak ada kertasnya, sudah dibagi lagi kepada yang lain. Saya sudah hafal, katanya begitu. Begitu besar orang menghargai akan Alkitab. Semua berkat-berkat ini berasal daripada Allah. Saudara-saudara, saya baru terbuka mata melihat mengapa ada orang menyembah berhala. Mengapa ada orang menyembah pohon? Mengapa ada orang menyembah matahari? Mengapa ada orang menyembah yang lain-lain? Malah mengatakan di dalam batu-batu itu semua ada Allah, katanya begitu. Sehingga mereka respect, mereka hormati. Lalu kita tahu itu semua adalah yang tindakan yang salah, penyembahan berhala. Tapi mengapa bisa begitu? Oleh karena mereka melihat ada keajaiban di dalam ciptaan Tuhan. Kalau saudara perhatikan, nanti dalam mengkali di TV ada siaran tentang hewan-hewan, ikan-ikan, dan bermacam-macam serangga, kelelawar, dan sebagainya. Semua punya kehebatan-kehebatan sendiri. Maka tidak heran ada orang yang sampai menyembah, artinya menghargai itu semua. Sayangnya, salahnya, seharusnya mereka menghargai yang membuatnya. Yang membuat matahari, bukan mataharinya. Nikmati matahari, tetapi sembahlah pembuat matahari itu. Nikmati akan pohon-pohon yang indah. Saudara masih ingat beberapa waktu yang lalu, sudah lama, saya terkagum-kagum akan rumput. Rumput yang dikatakan, di Alkitab pun dikatakan, samakan sama hidup kita, seperti rumput sebentar kering, dibuang orang. Tapi rumput itu memberi makan buffalo, memberi makan kambing, memberi makan domba, memberi makan sapi-sapi, sampai menjadi gemuk. Bukankah luar biasa? Coba kalau semua binatang-binatang itu cuma bisa makan padi seperti manusia, makan beras misalnya, atau kentang, tidak akan cukup beras di dunia ini. Tapi untungnya mereka makan rumput yang manusia tidak hargai, tidak makan. Tapi bagaimana ajaibnya rumput itu bisa membuat badan sapi sebesar itu, lebih gemuk dari saudara dan saya. Itu dari rumput. Bukankah hebat sekali? Tapi yang hebat bukan sapinya, saudara. Tuhannya yang membuat sapi, itulah yang hebat. Demikianlah kata berkat itu berarti menghargai Tuhannya, menghargai pemberian Tuhan semua. Tapi jangan berhenti kepada ciptaannya Tuhan, tapi teruskan kepada pembuatnya. Sekarang, bagaimana kalau kita sakit? Kalau kita yang sakit, atau kita dipenuhi dengan bermacam-macam problem, kita dapat mengingat bahwa kita mempunyai pengharapan seperti Jabez. Maaf sebentar ya, saya sudah berumur ini.
Kalau saya ingat orang lain ada yang batuk-batuk seperti Pak Welip misalnya, kalau saya terus dari hidung keluar. Kalau kita ada banyak tantangan dalam hidup kita, bagaimana kita ingat bahwa kita mempunyai pengharapan seperti Yabes. Yabes dilahirkan dianggap pembawa sial, tapi dia ingat ada Tuhan yang bisa membuat dia berubah. Ada Tuhan yang bisa memberi nama yang baru. Jadi kita pun ingat kita mempunyai Allah yang Maha Kuasa, the Almighty God. Kita ingat kita mempunyai Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita. Kita ingat ada Roh Kudus yang mau masuk tinggal di dalam hati kita. Tuhan adalah sumber segala berkat, sumber segala perkataan-perkataan yang baik. Dan Yabes, dia berdoa meminta supaya namanya yang buruk ini, pain or sorrow, diganti menjadi yang baik. Ketika orang-orang lain menghina dia, mungkin dalam bahasa Inggrisnya sorrow, 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 kira-kira gitu ya, atau pain, pain, pain gitu kalau bahasa Inggris. Orang Indonesia kali bilang sialan, sialan, barangkali begitu ya, pembawa sial. Dia percaya kepada Tuhan untuk membalikkan semua itu. Yang buruk bisa dibalikkan oleh Tuhan. Seolah-olah dia minta namanya yang baru diganti jadi blessing, blessing, blessing. Kalau orang ingat nama Yabes, tidak lagi Yabes, tapi baru, berkat, berkat, berkat. Itu yang dia minta. Oh, that thou would bless me. Kiranya Tuhan memberkati aku. Ingat, orang-orang di sekitar kita bisa mencap kita dengan kata-kata yang negatif sesuai dengan situasi yang buruk yang kita alami. Mungkin saya ingat anak-anak suka mengejek kepada orang yang pincang. Si pincang gitu ya. Ada yang mengejek yang tidak punya rambut, botak gitu ya. Semua menyakitkan. Tapi waktu itu tidak sadar. Manusia banyak mengecap orang negatif berdasarkan apa yang dia lihat. Tapi ingat, kita bisa minta Tuhan untuk membalikkan itu menjadi positif, menjadi hal yang baik. Begitu baiknya sampai seperti Yabes, engkau bisa menjadi the most honorable, glorified person. Dari kata Yabes ini, yang bagi kita mungkin, bagi Indonesia kurang melihat, tapi bagi orang yang berbahasa Ibrani mengetahui itu kata-kata sangat menyakitkan. Bisa dirubah menjadi baru, menjadi blessing. Saudara dan saya bisa meminta Tuhan untuk memberkati. Dan Tuhan akan memberkati dan membuat kita menjadi berkat bagi orang lain, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Pada hakikatnya kita ini diciptakan untuk memberkati dan untuk menjadi berkat, untuk saling memberkati dan memberkati Tuhan. Sama seperti kalau orang melihat hal-hal yang indah, dia memberkati. Orang melihat kita, orang bisa menjadi memberkati kita. Berikutnya, slide berikutnya, expand my territory. Ya, dia minta diperluas daerahnya. Sebab kata blessing juga berarti expansion, meluas, bertambah,
Itu kata blessing ada di dalamnya. Meluas mulai dari hati, kemudian kepada pikiran, dan direspon, keluar respon kita yang berupa perkataan, dari perkataan menjadi action, dari action kemudian Tuhan menyatakan expansion, yaitu perluasan. Expansion of faith. Mula-mula yang penting sekali adalah kita memperluas iman kita. Nanti hasilnya ada, setelah berhasil, iman kita akan makin luas. Sebab iman selalu menghasilkan buah. Buah menghasilkan iman lagi. Iman menghasilkan buah lagi, dan seterusnya. Setelah Yabes berdoa, dia percaya akan apa yang terjadi kepada Yakub, leluhurnya, bisa juga terjadi kepada dia. Dia mulai mengabaikan kata-kata penghinaan, kata Yabes, sorrow. Dia mulai singkirkan itu sebagai destination-nya, sebagai nasib akhirnya. Ya memang dia mulainya sebagai Yabes, bikin sakit ibunya sampai hampir mati. Tetapi dia tidak usah terus demikian. Ada Allah Yakub sekarang, yang juga adalah Allah Israel. Maka dia bisa menjadi Israel juga. Saudara dan saya juga bisa menjadi Israel. Yang artinya wrestle and triumph with God, over God's heart. Yang memenangkan hati Tuhan, oleh karena kita pegang terus Tuhan, tidak kita lepaskan untuk mendapatkan berkat-Nya. Ingat, setelah mendengar firman Tuhan, perlu kita meresponi, perlu kita menjawab. Kita mulai dengan percaya, hati yang percaya. Hati yang percaya akan menimbulkan harapan yang lebih besar. Expansion of hope. Harapan naik, kemudian action kita akan menyusul. Ketika tantangan datang, Yabes bertekun seperti Yakub. Bahkan ketika, kalau kita kembali cerita Yakub, bahkan ketika pangkal pahanya Yakub twisted, terkilir, broken, patah, dia tetap memegang akan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak peduli betapa lukanya saudara, tidak peduli saudara patah hati, patah pengharapan di sana sini, jangan pernah lepaskan tangan Tuhan. Pegang terus sampai Dia memberkati saudara. Tuhan tidak pernah melepaskan pegangan tangannya yang dipegang oleh saudara, oleh kekasih-kekasihnya, oleh orang-orang yang beriman. Yakub sudah putus kakinya, patah kakinya, tapi dia pegang terus Tuhan. Tuhan tidak bebaskan itu tangan, karena Tuhan tidak ada kebencian kepada Yakub. Tuhan mematahkan pangkal pahanya supaya Yakub lebih bergantung kepada Tuhan. Orang kalau sudah kakinya patah, bagaimana mau berperang, bagaimana mau berkelahi? Tapi Tuhan yang berkelahi, Tuhan yang berperang untuk Yakub.
Ingat, Tuhan tidak pernah melepaskan tangan yang berpegang kepadanya. Dia mungkin mengizinkan pangkal pahamu rusak, kekuatanmu hilang, tapi dia tidak pernah akan melepaskan tanganmu yang sudah lemah, yang terus berpegang kepadanya. Maka akan tiba saatnya kemenangan. Your triumph arrive. Sekalipun saudara tertimpang-timpang, saudara penuh dengan kuasa Allah dan penuh dengan wibawa dari Tuhan. Yakub tidak lagi menjadi heel catcher, menjadi penangkap tumit. Saudara kalau bayangkan penangkap tumit itu, dia bawah sekali ya, di bawah sekali dia. Yang menggapai itu, yang kepegang itu tumitnya. Jadi Esau sudah jauh di atas, dia pegang dari belakang, dari bawah. Tapi dia tidak lagi bernama itu. Dia sekarang bernama Prince of God, pemenang hati Tuhan. Kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, saudara akan menjadi penuh dengan berkat daripada Tuhan. Pada kisah Yakub ini, hati Esau tiba-tiba lumer. Hati Esau lumer. Problem solved. Selesailah. Problem ketakutan Yakub semua selesai. Kembali kepada Yabes. Pertama-tama hati Yabes yang diperbesar. Lalu dia punya action. Dia menjawab akan Tuhan dengan doanya. Akhirnya dia punya pengaruh juga menjadi besar. Bukan dengan kekuatan, tetapi dengan kasih Tuhan dan mujizat Tuhan. Pengejek-pengejeknya sekarang mulai menghargai, menghormati dia. Saya ingat kisah dulu ketika saya punya choir member, masih kecil jumlahnya. Saya boleh bilang itu my Jabez choir, ya. Choir yang menyusahkan. Karena kalau pemimpin choir itu tergantung dari anggota ya. Kalau tidak ada anggota atau anggotanya malas nyanyinya, sama seperti orang punya piano, pianonya false atau copot di sana sini. Biarpun dia pianis seperti apapun, tidak bisa dia main piano. My Jabez choir, after we pray together. Mula-mula berdoa, bukannya jadi tambah banyak, tambah sedikit, saudara. Sampai pernah kita ingat, dalam waktu berdoa itu, cuma ada Ibu Tina, Ibu Isya, dan saya. Mereka dua anggota choir saya. Cuma bertiga saja. Tapi setelah itu, dengan berkat Tuhan, tiba-tiba choir itu menjadi bertambah dalam jumlah dan di dalam quality menyanyinya. Mereka yang biasa mengejek kepada saya sebagai pemimpin sekte, karena waktu itu kita mulai ada persekutuan, diberikan karunia Roh Kudus, bahasa roh, nubuat, dan sebagainya dari Tuhan. Tapi pendeta saya yang dari GKI menentangnya, dan begitulah saya diberi julukan pemimpin sesat. Tapi dengan kita berjalan terus bersama Tuhan, diberkati, akhirnya mereka semua menghargai. Sehingga pada waktu ada kebangunan rohani, saya diangkat menjadi koordinator pembimbing mereka-mereka yang bertobat. Bukan itu saja, orang tua saya, uncle-uncle saya,
paman-paman saya. Dan bahkan ada pastor yang membaptiskan saya. Ikut dalam persekutuan doa kami, mendengarkan saya menyampaikan firman Tuhan. Semua itu menambah iman saya makin kuat. Dan demikianlah, iman menjadi lebih kuat, lebih besar, disusul dengan kemuliaan-kemuliaan yang bertambah. Lalu iman menjadi lebih besar lagi, dan kemuliaan dan seterusnya. Next slide. Doa Jabez berikutnya adalah, Be with me in all that I do. Sertailah aku Tuhan, dimanapun aku ada. Kiranya tanganmu menyertai aku. Biarlah kita selalu melekat kepada pemberinya, bukan kepada pemberiannya. Baik besar atau kecil, dalam segala perkara yang kita hadapi, kita melekatnya kepada Tuhan. Juga dalam doa kita bergantung kepada Tuhan. Dalam merencanakan, berapat, mau berpikir, mau melakukan ini itu, kita sertakan Tuhan. Dan dalam waktu kita melakukan execution rencana-rencana kita, selalu minta disertai Tuhan. In all that I do. Juga kadang-kadang ada orang yang membedakan, oh ini sekular, ini spiritual. Biarlah kita di dalam segala kegiatan yang dianggap sekular sekalipun, bekerja misalnya, bisnis, bekerja apa saja, tangan, masak, apa saja, selalu mau bersama-sama dengan Tuhan. Be with me. What a beautiful expression of love and attachment between two lovers. Ya. Itu satu ungkapan yang indah sekali. Be with me. Tuhan, sertailah aku. Saudara, kalau kita tidak bisa berdoa panjang apa saja, cukup berdoa ini saja. Tuhan, bersama aku saja. Cukup. Kalau saudara mau menghadapi meja operasi, cukup berdoa, Tuhan, bersamalah dengan aku. Mau khotbah, Tuhan bersama saya. Ada saat-saatnya saya merasa, oh sudah lengkap, sudah siap ini itu. Saya lupa ajak Tuhan bersama-sama saya. Dan kalau Tuhan tidak bersama kita, saudara, Tuhan mengatakan dalam Yohanes 15, tanpa aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. You are just the limping Jacob. Tapi dengan Tuhan, engkau dapat mengalahkan akan Esau yang lebih jauh lebih kuat dan lebih banyak daripadamu. Jadi, baiklah kita melekat kepada Tuhan dan tidak kepada pemberiannya. Kalau kita diberkati Tuhan, gereja kita diberkati Tuhan, keuangannya diberkati Tuhan, jemaatnya bertambah, jangan melekat kepada itu semua, tapi kepada Tuhan ya. Kalau kita diberkati, harta benda kita bertambah, kita dapat mobil baru, kita dapat ini, jangan lupa ya, bersama-sama terus dengan Tuhan. Diperlukan iman yang sejati untuk melihat Allah yang tidak kelihatan. Kembali tadi contoh tadi, mengapa orang melihat matahari bisa menyembah mataharinya dan bukan pencipta mataharinya? Karena penciptanya tidak kelihatan, ya. Yang kelihatan kan mataharinya, begitu. Kalau Tuhan memberi berkat kita materi, yang kelihatan kan materinya, Tuhannya tidak kelihatan. Itu sebabnya kita harus berusaha fokus kepada yang tidak kelihatan.
Kadang-kadang kita berpikir bahwa kita perlu akan Tuhan untuk perkara-perkara yang besar. Misalnya, kalau pertemuannya pertemuan besar, kalau gerejanya gereja besar. Tapi salah. Kita perlu Tuhan walaupun kita masih kecil. Persoalan kecil atau besar apa saja, kita selalu perlu Tuhan. Kecil ingat Tuhan, besar jangan lupa Tuhan. Yabes, dia mengerti bahwa sekalipun perkara yang kecil dia perlu bersama dengan Tuhan. Karena itulah keinginannya adalah Tuhan bersama dengan dia di dalam segala perkara yang dia lakukan. Saya tidak tahu mengapa dalam terjemahan Indonesia tidak kelihatan kata ini. Ya, tapi di dalam bahasa Inggris yang saya baca, with me in all that I do. Jadi jangan izinkan segala perkara membujuk kita atau menarik kita sehingga kita sampai merasa tidak perlu akan Tuhan. Dalam segala tingkat daripada perencanaan kita, mulai dari doa sampai merencanakan sampai pelaksanaan, selalu bersama-sama dengan Tuhan. Next slide. Keep me from all trouble and sorrow. Yabes berdoa against his own name. Dia berdoa menentang nasibnya, menentang namanya sendiri. Keep me may means avoidance, protection, or triumph over all trouble and sorrow. Dalam doa ini, peliharalah aku. Itu terkandung di dalamnya makna atau pengertian, singkirkanlah aku, supaya jangan aku menghadapi kesulitan ini. Tapi juga mengandung di dalamnya, kalau aku menghadapi kesulitan ini, lindungilah aku. Sebaliknya juga, lebih lanjut, kalau kesusahan itu juga jatuh kepada kita, biarlah aku menang menghadapi kesusahan itu. Keep me also from causing others trouble and sorrow. Doa ini termasuk di dalamnya, lindungilah aku supaya jangan menyebabkan orang lain kena celaka, menyebabkan orang lain kesusahan. Kita dapat selalu berdoa, pray against any trouble and sorrow. Jadi kita berdoa untuk segala perkara yang kita lihat seolah-olah itu adalah bad luck, nasib buruk. Misalnya pain. Pain itu sendiri adalah buruk. Ya. Sorrow, buruk. Tuhan tidak menciptakan itu mula-mulanya. Tapi Tuhan bisa memakai itu untuk menjadi kebaikan. Jadi kita boleh berdoa melawan itu semua. Minta Tuhan memberkati. Sebagai contoh, saya mempunyai diabetes. Juga ada heart failure yang nampaknya akan mengundang banyak problemnya di depan. Bisa cuci darah, bisa nafas berhenti, nafas dan sebagainya. Tetapi seperti Jabez, saya juga bisa berdoa kepada Tuhan untuk keep me from all those possible trouble. Jadi saya bisa minta Tuhan, jangan sampai saya ini menderita seperti itu.
Tuhan dapat menghindarkan saya, Tuhan dapat melindungi saya, Tuhan juga bisa memberi kemenangan kalau saya tetap harus menghadapi itu semua. Hal yang sama kepada saudara. Siapa yang tidak seolah-olah tidak merasa banyak problem karena tidak mempunyai working permit misalnya. Tuhan dapat memberi kepada saudara permit itu, atau Tuhan bisa memberi jobnya tanpa permit, atau Tuhan bisa memberi uangnya tanpa job dan tanpa permit. The Apostle Paul, Rasul Paulus berkata kepada orang percaya di Filipi, pasal 4 ayat 19, God will supply all your needs from His glorious riches. Tuhan akan melengkapi engkau dari perbendaharaannya yang kaya. Apalagi saudara, kalau kita percaya pada berita ini, bagaimana mungkin kita masih seperti Yabes, menderita terus? Artinya Yabes sebelum dia berdoa. Kita pasti bisa naik seperti Yabes. Yabes, dia khawatir dan tidak mau kesusahan datang kepada dia maupun kepada yang di sekitar dia. Dan Tuhan menjawab doanya yang penuh dengan kasih ini dengan memberikan big favor, kekecualian yang sangat besar. Kita merenungkan sedikit ke tempat lain. Elia diilhamkan oleh Tuhan, dia berkata kepada janda yang miskin, buatlah kue untuk aku. Janda ini bilang, ini yang terakhir, kita mau makan terus mati habis ini. Tuhan, tapi Elia bilang, berikan saya dulu. Dan Tuhan memperluas akan janda ini dengan kelimpahan dari minyaknya yang kemudian bisa dijual dan dipakai membeli roti terus menerus sampai masa paceklik itu sudah lewat. Tuhan dapat menjawab dengan caranya sendiri. How God cannot answer such a man who believe in Him. Bagaimana mungkin Tuhan tidak menjawab doa dari orang yang begitu percaya kepada Dia dan ingin selalu bersama-sama dengan Tuhan sepanjang waktu dalam segala keadaan dan bergantung kepada Tuhan untuk soal kecil, soal besar, untuk semua soal persoalannya. Maka Tuhan menjawab doanya. Dan Yabes the sorrowful, Yabes si penderita, menjadi blessed, wealthy. Dia menjadi diberkati, dia menjadi kaya, and an honor to God and other people. Dia menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan dimuliakan oleh orang-orang lain. Dalam perjamuan kudus yang kita akan sebentar ini adakan, mari kita ingat akan Tuhan Yesus kita yang telah ditolak oleh human leaders, pemimpin-pemimpin manusia seperti Yabes ditolak, tapi tetap setia kepada Allah dan kepada panggilannya untuk menyelamatkan kita semua. Dan Dia membuka pintu surga, membuka pintu berkat bagi Yabes-Yabes seperti kita ini semua. Kita ini terjual ke bawah dosa, gagal, kita lahir dengan bermacam-macam defek, bermacam-macam cacat, kekurangan. Tapi kita sudah percaya kepada Tuhan, kita sudah menjadi Yabes-Yabes yang sudah percaya kepada Allah Israel, maka kita akan melihat
bagaimana Tuhan akan memperluas daerah kita. Saudara-saudara, tidak berapa lama lagi nanti akan ada pemilihan majelis. Tuhan tidak pilih orang-orang yang mampu. Tuhan akan memampukan orang-orang yang mau menerima panggilannya. Murid-murid Tuhan banyak yang pada awalnya sifat-sifatnya banyak kelemahan, tetapi Tuhan terima mereka, Tuhan ubah mereka. Saya masih ingat pemain keyboard kita, Bill, waktu permulaan tidak mau main keyboard karena merasa tidak bisa. Tapi dia terima panggilan Tuhan, dia mulai mau, dan sekarang dia main lebih baik dari saya. Demikian juga banyak saudara-saudara yang lain yang tidak. Jangan pikirkan saudara tidak mampu. Yang kalau Tuhan memanggil, saudara mau, Tuhan akan memberi kemampuan. Sekali lagi sebagai penutup, dalam perjamuan kudus ini kita ingat Tuhan kita, Yesus. Yabes perjanjian baru yang jauh melebihi daripada Yabes perjanjian lama. Man of sorrow, itu adalah Tuhan Yesus yang kemudian menjadi raja segala raja. Saudara semua punya kelemahan-kelemahan, jangan lihat kelemahanmu, minta kepada Tuhan, ikuti jalan Tuhan, terus bersama-sama dengan Tuhan. Tidak ada batasnya kemajuan, ketinggian yang Tuhan bisa angkat, saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya undang petugas perjamuan kudus untuk maju ke depan. Bagi yang belum tahu, ini lapisan yang transparan yang berwarna rose ini dibuka dulu, maka saudara bisa dapat akan rotinya. Setelah itu nanti lapisan yang lebih tebal untuk anggurnya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Raja segala Raja, tapi Engkau datang sebagai man of sorrow, manusia yang menderita. Engkau lahir di kandang binatang yang hina, tapi Engkau menyelamatkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau ingat akan semua firman-firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus mengatakan lewat Rasul Paulus, kuteruskan kepadamu apa yang telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan ketika malam akan disalibkan, Ia mengambil roti, mengatakan inilah tubuhku yang diserahkan untukmu. Ia memecah-mecahkannya dan bersyukur atasnya. Dia kemudian mengambil anggur juga mengatakan inilah cawan perjanjian baru, kontrak baru yang menggantikan darah binatang, domba, dan darahnya sendiri diberikan kepada kita semua. Jangan sangsikan lagi akan apa yang Tuhan mampu buat dalam hidup kita. Amin. Ambillah.
bersyukur atas tubuhnya yang dipusatkan. Mari kita memberikan akan diri kita, rela keakuan kita untuk dipecahkan juga, untuk memuliakan nama Tuhan. Makanlah dan percaya. Amin. Darahnya dicurahkan sampai habis. Mari kita minum bersatu dengannya dalam nama Yesus. Kita tetap berdiri. Pak Meki bisa maju untuk pengakuan iman. Mari kita bersyukur. Tuhan Yesus, kami bersyukur perjamuan kudus ini mengingatkan kami kembali bahwa tidak main-main Tuhan turun ke dalam dunia ini. Hal yang begitu menyakitkanmu Engkau jalankan. Oh Tuhan, beri kepada kami kasih dan keberanian untuk mengikuti jejak dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan mengaku pengakuan iman rasuli. Mari kita mulai. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy universal church, the communion of the saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Jemaat dipersilakan duduk dan kita akan berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami di dalam surga, puji syukur kami naikkan kepadamu. Kalau hari ini kami bisa mengikuti akan perjamuan kudus, mengingatkan kami kepada pengorbananmu di kayu salib. Biarlah kami selalu ingat bahwa darahmu telah tertumpah dan kau berkorban bagi kami manusia berdosa. Biarlah firman yang sudah kami dengar tadi dapat masuk dalam hati, roh dan jiwa kami, dan kami dapat merenungkannya siang dan malam, dan kami bisa melakukannya dengan pertolongan saja. Tuhan, kami juga akan memberi persembahan. Kami percaya berkat itu daripada Tuhan, dan kami akan kembalikan seberapa yang kami bisa. Sebagian kecil ya Tuhan. Tuhan, biarlah berkat yang kami terima persembahan ini dapat digunakan di dalam gereja ini untuk kemuliaan nama-Mu saja. Berkati ya Tuhan, berkati kami semua yang hadir maupun yang tidak hadir. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Persembahan dapat dibawa ke depan atau di Zelle. Sementara saudara-saudari membawa persembahan ke depan, kita tetap memuji Tuhan. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku yang tebus dosaku. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian
undang jemaat makin berdiri. Kita akan menyanyikan lagu kita yang terakhir, tetap memuji Dia. Kita mengatakan haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Dia mulia. Hanya Engkau yang layak dipuji. kasih Tuhan Yesus. Sungguh hanya di dalam Kristus saja segala kemuliaan yang kami terima, kami kembalikan kepadamu. Tuhan, hidup kami masih ada di depan ini, entah panjang atau pendek. Tetapi kami mau makin menyerahkan dirimu kepadamu. Kami mau terus bersama dengan Engkau. Kami ingin diberkati supaya kami menjadi berkat. Tuhan, inilah kerinduan kami. Kini dalam doa syafaat ini, kami ingat Tuhan, saudara-saudara kami yang sedang sakit. Pak Petrus, kami ingat saudara kami di Indonesia. Ya, Ibu Lis, ya Tuhan. Tuhan, kami ingat saudara kami yang lain. Tolong sembuhkanlah saudara-saudara kami ini. Beri mereka kekuatan baru dari Tuhan. Jadikan mereka akan Jabes yang baru ya Tuhan. Yang sudah sembuh, yang dimuliakan karena imannya, karena keberhasilannya bersama dengan Tuhan. Kami juga ingat Tuhan, saudara-saudara kami yang sedang dipenjara, yang sedang dianiaya oleh karena nama Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus-Mu di dalam hati mereka mengalahkan akan tembok-tembok penjara, agar semua penjara ini terbuka, mulai dari rohani bahkan juga yang jasmani.
biar ada kemuliaan yang dilihat oleh mereka semua. Dan ada kepala-kepala penjara yang bertobat, ya Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, bagi saudara kami yang sedang berada dalam kekurangan yang sangat parah. Biarlah Engkau mengirimkan Elia ke sana dan menjadikan para janda ini orang-orang yang seperti janda. Mereka semua akan dilengkapi oleh Tuhan sendiri. Buat mujizat-Mu lagi ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi gereja-gereja-Mu. Nyalakan lagi api semangat untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk bersaksi, menjadi saksi. Berikan ide-ide yang baru yang cocok untuk zaman ini Tuhan. Menjangkau baik yang muda maupun yang tua. Menjangkau baik yang miskin maupun yang kaya. Mereka semua perlu Tuhan. Para artis-artis juga. Tuhan, banyak hidup mereka kosong. Jangan sampai mereka bunuh diri ya Tuhan. Tapi beri mereka pengharapan yang daripada Tuhan. Kami berdoa juga bagi kepala-kepala negara, kepala-kepala daerah, semua kepala-kepala keluarga. Tuhan, pimpinlah mereka semua agar mereka lebih banyak melayani daripada menuntut dilayani. Berikan pada mereka kebijaksanaan untuk melihat hidup yang sementara yang dititipkan Tuhan kepada mereka. Biar mereka dengar ketukan-ketukan Tuhan, agar mereka boleh masuk. Tuhan boleh masuk kepada mereka. Tolong gubernur-gubernur Tuhan. Tolong mayor-mayor. Inilah doa-doa kami semua Tuhan. Sekarang juga kami berdoa bagi persoalan anak-anak-Mu di sini. Mereka sudah dengar firman-Mu. Biar hari ini mereka semua menjadi Jabez yang berdoa. Meminta diberkati Tuhan. Dan mereka boleh berubah dari kesulitan-kesulitan mereka. Dari penderitaan mereka menjadi yang dimuliakan. Oleh karena mereka diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kami doakan mereka yang tidak punya surat, agar mereka menjadi Jabez-Jabez yang berhasil. Mereka yang ada kelemahan-kelemahan tubuh, mereka juga diberkati Tuhan sehingga boleh menjadi berhasil. Semua anak-anak-Mu boleh berhasil ya Tuhan, memuliakan nama-Mu. Orang kagum melihat bagaimana mereka bisa berubah oleh karena-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit juga, yang sakit dalam jiwanya, sakit dalam badannya. Mohon Tuhan ubahkan semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara kita bersatu berdoa Bapa kami in English, the Lord's Prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amin and amin. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Pemberi tidak dapat berbuat apa-apa jikalau tidak diterima. Oleh karena itu, terimalah dengan imanmu akan berkat Tuhan. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa,
serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai kita berjumpa kembali, bahkan berjumpa dengan Tuhan Yesus dan hidup kekal selama-lamanya. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the fellowship with the Holy Spirit be with you all until we meet again, even until we meet with our Lord and live forever and ever. Hallelujah. Amen. Tuhan memberkati semua.